Halo masyarakat Kota Kupang, tidakkah kalian bosan mendengar berita tentang COVID-19 terus-menerus? Pasti bosan ya. Akhir-akhir ini kasus penularan di Kota Kupang semakin bertambah banyak loh. Jadi kita perlu menjaga diri sendiri agar tidak tertular virus ini. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam rumah tangga, terdapat PHBS yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Apa saja sih PHBS di dalam rumah tangga? Yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya yang sudah terlatih dalam menolong persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi menjadi lebih terjamin. Dan jika terdapat kelainan, dapat segera ditolong atau dirujuk ke rumah sakit. Jika muncul tanda-tanda bahaya persalinan, seperti bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan, tali pusat atau tangan atau kaki bayi terlihat pada jalan lahir, tidak kuat mengejan, mengalami kejang-kejang, air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas, air ketuban keruh dan berbau, setelah bayi lahir ari-ari tidak keluar, gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, keluar darah banyak setelah bayi lahir, maka ibu harus segera dibawa ke bidan atau dokter. Yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif. Pada bayi berusia 0-6 bulan, hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Apa sih manfaat memberikan ASI? Bagi bayi akan menjadi lebih sehat, lincah, tidak cengeng, dan tidak sering sakit. Sedangkan bagi ibu, dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi, mengurangi perdarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, dan mengurangi risiko terkena kanker payudara. Yang ketiga adalah menimbang balita setiap bulan dan melakukan imunisasi sesuai jadwal. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan, mulai dari bayi berumur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Bayi juga perlu diberikan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Yang keempat adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, seperti setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Yang kedua, setelah buang air besar. Yang ketiga, setelah menceboki bayi atau anak. Yang keempat, sebelum makan dan menyuapi anak. Yang kelima, sebelum memegang makanan. Dan yang terakhir, yaitu sebelum kita menyusui bayi. Yang kelima adalah menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Yang keenam adalah memberantas jentik nyamuk. Yang ketujuh adalah mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Yang kedelapan, menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak makanan, dan mencuci pakaian. Yang kesembilan adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari, setidaknya selama 30 menit setiap hari. Dan yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah untuk menghindari asap rokok terhadap anak-anak ataupun orang lain di sekitar kita. Ayo kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Salam sehat!